Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Medir Alfa Idrus, NIM 06 14 13 82 02 50 81 dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu Ibu Sri Sumarni MPD dan Ibu Dara Zulaiha MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di PAUD. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Sebelum saya menjelaskan apa aja prinsip-prinsipnya, saya akan menjelaskan pengertian dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian belajar. Menurut Dr. Slameto, belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, kalau menurut Robert M. Gagne ini, belajar itu perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia. Jika menurut James O. itu with care, belajar itu dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang terjadi dalam kemampuan manusia yang baru secara keseluruhan ditimbulkan melalui latihan dan pengalaman. Baik, masuk ke pengertian pembelajaran. Merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nah, Nasution ini mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Gulo mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Nah, jadi dari kedua sisi ini bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Nah, baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita nih, yaitu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di PAUD. Jadi, menurut Permendikbud 146 tahun 2014, yaitu yang pertama, 1. Belajar melalui bermain. Nah, anak di bawah usia 6 tahun itu berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidik dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Nah, yang kedua itu berorientasi pada perkembangan anak, di mana pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. 3 itu berorientasi pada kebutuhan anak, di mana kita sebagai pendidik itu harus mampu memberi rangsangan, pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Keempat, berpusat pada anak. Nah, pendidik ini harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Nah, yang kelima itu ada pembelajaran aktif. Ini pasti anak-anak harus selalu aktif dong. Nah, di sini pendidik itu harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari dan menentukan pilihan, mengembangkan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Keenam itu berorientasi pada perkembangan nilai-nilai karakter. Nah, pemberian rangsangan pendidikan itu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter itu tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan serta melalui pembiasan dan keteladanan. Ketujuh yaitu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Nah, pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian, pembelajaran anak. Pengembangan kecakapan hidup ini dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan maupun melalui pembiasan dan keteladanan. Nah, yang ke-8 didukung oleh lingkungan yang kondusif. Ini harus dong lingkungan pembelajaran itu diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak.
Penataan ruangan diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lainnya. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lainnya. Nah, yang ke-10 itu pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber, di mana pengguna media belajar ini sumber belajar dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD ini bertujuan agar pembelajaran itu lebih kontekstual dan bermakna, termasuk narasumber. Narasumber ini adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran di PAUD. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengar dan melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.